Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Pratama dengan nomor NPM 2205061014. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi D3 Survei dan Pemetaan. Di sini saya akan menjelaskan resume yang telah saya buat dari PKKMB hari pertama sampai dengan PKKMB hari keempat. PKKMB hari pertama pada tanggal 15 Agustus 2022. Ciptakan mahasiswa berkarya berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Pemateri 1 AKBP Yusrian Yusrin SIK Medcom dengan tema peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Materi yang disampaikan adalah pengertian UU ITE dan pasal-pasal yang ada di dalamnya, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, pelanggaran hukum di dunia maya, tips and trick agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Pemateri kedua disampaikan oleh Dr. Susetyo Herawati STMSI dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan anti perundungan. Materi yang disampaikan apa itu bullying, di mana saja bullying dapat terjadi, jenis-jenis bullying, tanggung jawab kita sebagai generasi muda, fenomena patologi sosial. Pemateri ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. KH Said Akil Sirot MA dengan tema penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Materi yang disampaikan adalah tujuan pembangunan karakter, peran dan fungsi dari karakter lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri, menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. PKKMB hari kedua pada tanggal 16 Agustus 2022. Pemateri 1 Profesor Dr. Heriandi SHMS dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi yang disampaikan yaitu Visi Indonesia tahun 2045, 4 pilar pendukung visi Indonesia, tantangan di dalamnya, indikator profil penjajah pelajar Pancasila, tujuan Merdeka Belajar dan hak mahasiswa. Pemateri kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohair, Eskep MKes SP KKIP dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Materi yang disampaikan yaitu apa itu lingkungan hidup, permasalahannya, dan pengelolaan lingkungannya. Upaya Unila menciptakan kampus yang sehat, manajemen risiko. Pemateri ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI dengan tema etika dan norma kehidupan kampus. Materi yang disampaikan adalah apa itu mahasiswa, bagaimana mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah, tipe karakter mahasiswa, karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal, kekerasan seksual. Pemateri keempat disampaikan oleh Profesor Dr. Suharso PhD. Tema yang disampaikan yaitu perguruan tinggi di era evolusi 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Materi yang disampaikan yaitu menjelaskan beberapa ICT staging Universitas Lampung di era revolusi 4.0 harus semakin bisa beradaptasi, berinovasi untuk teknologi industri. Menjelaskan tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID-19 di perguruan tinggi. PKKMB tingkat fakultas pada tanggal 18 Agustus 2022. Pemateri 1 disampaikan oleh Dr. Insinyur Hermi Fikriawan STMSC dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di masa industri 4.0 dan plagiarisme. Materi yang disampaikan adalah industri 4.0, sejarah perkembangan industri dunia, 6 komponen penting dalam perkembangan industri dunia, 3 bentuk literasi yang harus ada pada mahasiswa, dan 7 skill student. Pengertian plagiarisme. Pemateri 2 disampaikan oleh Dr. Muhammad Irsyad STMT dengan tema sistem perkuliahan dan prestasi akademik. Materi yang disampaikan adalah penjabaran atau detail sistem kredit semester atau SKS, pedoman jumlah SKS yang diambil per semester, standarisasi nilai akhir, hal yang perlu diperhatikan dalam dunia perkuliahan. Pemateri 3 disampaikan oleh Vera Agustian Noorhidana STMT PH dengan tema biaya studi dan fasilitas sarana prasarana.
Materi yang disampaikan adalah fasilitas akademik dan non-akademik Universitas Lampung, kebijakan UKT dan BKT, syarat pembebasan UKT, sanksi-sanksi pelanggaran UKT. Pemateri 4 disampaikan oleh Dr. Eng Ageng Satwono Repelianto STMT dengan tema hak dan kewajiban mahasiswa, kompetisi dan beasiswa. Materi yang disampaikan adalah macam-macam hak dan kewajiban menurut pasal 3, macam-macam sanksi bagi pelanggar hak dan kewajiban menurut pasal 7, penjelasan kompetisi, dan macam-macam beasiswa yang dapat diperoleh oleh mahasiswa. PKKMB hari keempat atau PKKMB jurusan pada tanggal 19 Agustus 2022. Pemateri 1 disampaikan oleh Insinyur Fauzan Murdapa STMT dengan tema sejarah jurusan teknik geodesi dan geomatika. Materi yang disampaikan adalah sejarah terbentuknya jurusan teknik geodesi dan geomatika, penjelasan di mana sajakah perguruan tinggi yang memiliki jurusan teknik geodesi, dan masa tunggu lulus dengan bekerja. Pemateri kedua disampaikan oleh Insinyur Armijon STMT dengan tema pengenalan jurusan geodesi dan geomatika serta peluang kerja. Materi yang disampaikan adalah pengertian teknik geodesi serta prodi, pengenalan 4 laboratorium geodesi di Unila. Pemateri ketiga disampaikan oleh Romi Fadli, bertemakan peraturan akademik kurikulum. Materi yang disampaikan adalah pengertian SKS atau Satuan Kredit Semester, penjabaran peraturan akademik, penjelasan struktur kurikulum. Pemateri keempat disampaikan oleh Fajri dengan tema peluang, profesi, dan karir geodesi geomatika. Materi yang disampaikan adalah penjabaran peluang teknik geodesi dan profesi-profesi, macam-macam karir lulusan geodesi. Penjelasan Himages oleh Reza Liu. Materi yang disampaikan adalah sejarah Himages, program kerja Himages, kegiatan-kegiatan Himages, visi dan misi Himages. Penjelasan IMJI dengan materi pengertian IMJI, tujuan serta program kerja IMJI, anggota-anggota IMJI. Itu dia penjelasan resume saya dari PKKMB hari pertama sampai dengan PKKMB hari keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.